Bismillahirrahmanirrahim. Babu kam bainal adzani wal iqamati wa may yantadhiru al iqamah. Babu kam bermula ini itu bab menerangkan kam bainal adzan. Babu kam bermula ini itu bab menerangkan kam bainal adzan utawi iki iku bab nerangno kam bainal adzan wal iqamat. Kam itu berapa? Kam itu berapa? Bermula jaraknya di bang tadanya. Kam iku piro? Kam itu berapa? Bermula jaraknya bainal adzani di dalam antara adzan wal iqamati dan qomat. Waman dan bab menerangkan orang, waman dan bab menerangkan orang yantadhiru yang menunggu siapa man. Waman dan bab menerangkan orang yang tadhiru yang menunggu siapa man, menunggu al iqamata pada qomat atau didirikannya sholat, al iqamata pada qomat atau didirikannya sholat. Qala berkata siapa Imam Bukhari, hadatsana Ishaq al-Wasiti qala Ishaq hadatsana Khalid anil Jurairi an ibni Buraidah an Abdullah bin Ghaffal al-Muzani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qala bersabda siapa Nabi, bainal adanaini sholatun. Bainal adanaini itu antara adzan dan qomat. Baina kulli adzan itu antara setiap adzan dan qomat, itu antara setiap adzan dan qomat sholatun, bermula sholat sunat. Sholatun bermula sholat sunat. Nabi mengatakan seperti itu salasan dengan 3 kali, salasan dengan 3 kali. Kemudian liman sya'a, liman bagi orang sya'a yang berkehendak siapa man, liman bagi orang sya'a yang berkehendak siapa man. Dan ini bab menerangkan berapa sih jaraknya antara azan dan apa? Qomat. Kemudian menerangkan bab orang yang menunggu qomat. Jadi judul itu diambil dari Imam Bukhari hadis yang menerangkan baina kulli adzana ini sholatun, antara setiap adzan dan qomat itu adalah ada sholat sunat. Nah ini yang dibuat dasar orang itu makruh. Ada ulama mengatakan makruh. Misalkan gini, setelah adzan langsung qomat. Nah setelah adzan langsung qomat. Jadi harus jeda. Karena setiap antara adzan dan qomat itu ada namanya sholat sunat. Sehingga berdasarkan hadis ini ada ulama yang mengatakan makruh adzan langsung qomat. Nah, kecuali ada hal tertentu kan, mungkin waktunya itu tidak cukup dan sebagainya. Nah, yang perlu kita paham bahasa adzana ini perlu kita pahami karena ini banyak permasalahan di masyarakat menyangkut qobliyah itu kan, menyangkut qobliyah, terutama qobliyah Jumat. Jadi adzana ini itu maknanya adzan dan qomat. Ini kalau bahasa orang ngaji nahwu namanya taghlib. Taghlib itu maknanya memenangkan salah satu lafaz. Jadi gini, supaya paham dulu. Isim tasniyah dalam nahwu itu ada istilah isim tasniyah. Isim tasniyah itu isim yang menunjukkan arti dua dari dua lafaz yang sama makna dan artinya. Jadi isim tasniyah itu isim yang punya arti dua dari dua isim mufrad yang sama lafaz dan maknanya. Contoh begini, misalkan rajulani berasal dari rojulun kan gitu kan. Nah, zaidani berasal dari zaid, dua zaid. Itu namanya dari dua mufrad yang lafadznya sama, maknanya sama. Nah taghlib itu tidak begitu. Contoh adzannya ini kan dua adzan, tapi dimaknai adzan dan qomatnya taghlib. Jadi adzan dan qomat, kemudian lafadz adzan dimenangkan untuk menjadikan tasniyah, sehingga bahasanya ada nih dua adzana ini, dua adzan. Jadi paham kan? Taghlib. Dan ini hukumnya samai, artinya sudah cetakannya dari sana, nggak bisa kita kias-kiaskan. Contoh yang sering kita dengar abawani, kan abawani itu kan dua orang tua, bapak dan ibu. Padahal abawani itu kalau lafadznya bapak kan gitu kan, tapi mananya bapak ibu. Nah, dan abun itu namanya litaghlib salah satu. Dan ini nggak bisa kita kiaskan, nggak bisa. Misalkan yang sering kita dengar misalkan komaro ini kan tidak mungkin dua rembulan, kan tidak mungkin kan, pasti maknanya rembulan dan matahari. Maghribah ini masuk dua barat,
Makanya masyriq dan maghrib. Paham maksudnya kan? Nah, itu namanya sebut tagrib. Apa? Umaro ini seperti Rasul itu pernah berdoa kan, Allahumma a'lil Islam, Allahumma a'lil Islam bi umaro ini. Nah, ya kan? Allah a'lil Islam bi umaro ini. Ya Allah, angkatlah Islam ini dengan dua Umar. Nah, maksudnya Umar bin Khattab dan Amrun ibni Abi Hisam. Akhirnya karena Nabi itu mengatakan dengan salah satunya, maka yang masuk Islam adalah Umar bin Khattab. Coba kalau Nabi mendoakan, ya Allah, kan Allah a'lil Islam bi akhadi umaro ini. Coba Nabi mengatakan misalkan berdoa, ya Allah a'lil Islam bi umaro ini. Wah, insya Allah ya dua-duanya. Tapi doa Nabi Allah a'lil Islam bi akhadi umaro ini. Nah, salah satu Nabi doanya. Maka yang masuk Islam adalah Umar bin Khattab. Ya Pak kan? Nah, itu namanya litagrib. Jadi nggak bisa kan rojabaini, rojab dan muslimah. Ya ora ono ngono ora oleh. Wong hukumnya apa? Samai. Artinya nggak bisa kiaskan. Ora oleh, ora ono hukum ora ono. Nah, ini adanya ini itu mana adan dan qomat. Setiap ada adan qomat ada sholat sunat. Nah inilah maaf ada sekelompok dari mungkin kita sudah paham lah golongan yang namanya qobliyah Jumat itu tidak mau niat. Ada kan? Ya tidak mau niat. Padahal Nabi mengatakan setiap antara adan qomat ada sholat sunat. Sehingga tadi ada ulama yang mengatakan makruh kalau langsung adan langsung qomat. Nah, Nabi mengatakan sebenarnya salasan, sampai mengatakan 3 kali. Cuman liman sa'a bagi siapa yang artinya tidak merupakan kewajiban. Maka sholatun bimana sholat sunat. Sholatun bimana sholat sunat. Nah ini kan umum kan. Makanya ya kan, Ibnu Batol salah satu pensyarah Sahih Bukhari, Ibnu Batol itu mengatakan ulama itu mufakat bahwa yang namanya sholat qobliyah itu ada semua kecuali maghrib, itu nanti di belakang itu ulama khilaf, kecuali maghrib. Jadi misalkan qobliyah duhur, asar, isya, subuh. Nah kecuali maghrib nanti itu ada khilaf, itu di belakang nanti kita uraikan. Jadi yang jelas ingat setiap adzan dan qomat ada sholat sunat. Maka kita jangan ragu ketika melakukan apa? Qobliyah apa? Jum'ah. Mereka ya Pak, kan ada kan kelompok itu kan, itu sudah mau niat itu. Wus, nggak boleh kan? Jadi ibadat tidak boleh kan? Nah, terus sekarang kembali ke judul, jarak antara adzan dan qomat itu berapa? Nah ini ada sebuah hadis Rasulullah SAW berkata kepada Bilal, Is'al baina adzanika wa iqamatika qadra ma yafragu al-aqil min aklihi wasyaribu min syurbihi wal mu'tasiru idza daqala liqada'i hajatihi. Jadi Nabi pesan, Bilal, jadikanlah antara adzan dan qomatmu itu kira-kira orang yang makan selesai makan, orang yang minum selesai minum, wal mu'tasir, orang yang sedang nahan kencing atau berak, dia mau berak sampai selesai berak kencingnya. Itu pesan Nabi kepada Bilal. Tidak ada jeda. Nah, jadi kira-kira kok langsung qomat itu tidak. Nah, dari golongan kita ini maaf, yang biasa-biasa yang disebut orang NU atau Ahlussunnah wal Jamaah, sambil nunggu orang itu pujian. Nah, disipu pujian, ada yang sholat sunat, ada yang pujian, sambil nunggu mungkin ada yang masih wudu, ada yang masih kencing, ada yang di rumah masih berjalan. Karena pesan Nabi, ij'al baina adzanika wa iqamatika qadra ma yafru al-aqilu min aklihi wasyaribu min syurbihi wal mu'tasiru, dan orang yang apa? Menahan kencing dan berak idza daqala liqada'i hajatihi. Kalau dia masuk WC untuk qadil hajat. Nah, itu jarak yang telah diberikan kepada Rasulullah kepada Bilal. Jarak itu gabungan apa masing-masing? Maksudnya? Ya jarak antara qomat ini. Kira-kira makan sampai selesai makan. Ya satu orang, bukan kok semuanya lama. Jadi barangkali jamaah kita maksudnya kan, wah ini jamaah kita ini rata-rata orang-orang ini. Misalkan masih di WC tunggu. Bukan WC tunggu nanti makan, yuk panjang. Ini maksudnya bukan kok gabungan, tapi masing-masing. Nah, kira-kira itulah gambaran yang diberikan Rasulullah kepada Bilal. Wah nanti kalau ada yang kurang paham ditanyakan aja biar jelas.
Qala berkata siapa Imam Bukhari hadatsana Muhammad ibnu Bashar qala Muhammad hadatsana Gundar qala Gundar hadatsana Syu'bah qala Syu'bah samitu Amr bin Amir al-Ansori an Anas Malik qala berkata siapa Anas kana ada al-muadzinu siapa orang yang tukang adzan itu idza adzana apabila selesai adzan apabila adzan atau selesai adzan siapa muadzin qoma maka berdiri nasun siapa manusia min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebagian daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yabtadiruna khali cepat-cepat bergegas-gegas cepat-cepat bergegas cepat-cepat yabtadiruna khali cepat-cepat siapa nasun asawaria pada para cagak atau tiang. Cagak tahu paham cagak tiang kan. Tiang Jawi. Pada para cagak kata yakhruja sehingga menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam wahum khali bermula nasun itu kadzalika seperti itu yabtadiruna wahum khali bermula nasun kadzalika itu seperti yabtadiruna yusalluna salat siapa nasun rakaataini pada 2 rakaat qoblal maghribi dalam sebelum maghrib. Walam yakun ini perkata walam yakun dan tidak ada itu bainal adzani antara adzan wal iqamati dan qomat syai'un apa sesuatu waktu yang lama syai'un apa sesuatu waktu yang lama syai'un apa sesuatu waktu yang lama. Qala berkata Utsman siapa Utsman ibnu Jabala wa Abu Dawud an Syu'bah dari Syu'bah lam yakun tidak ada itu bainahuma antara adzan dan qomat lam yakun tidak ada itu bainahuma antara adzan dan qomat ila qalilun kecuali apa zaman yang sebentar ila qalilun kecuali apa zaman yang sebentar zaman sedelok zaman sebentar. Jadi ada hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik termasuk sahabat yang al-mukthirun yang banyak meriwayatkan hadis. Ini oleh-olehnya beliau gampangannya menjadi pembantu Nabi yang sering otomatis setiap hari ketemu Nabi maka banyak meriwayatkan hadis. Kata Anas Malik kanal muadzin idza adzana muadzin itu kalau selesai adzan maka berdirilah sekelompok dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus bergegas-gegas menuju ke cagak-cagak tiang kata yakhruja Nabi sehingga menunggu Nabi apa keluar. Nah apa mereka bergegas-gegas ke tiang maksudnya wahum kadzalika yusolli rakaataini qoblal maghrib. Mereka tujuannya apa? Mau sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Sebelum maghrib walam yakun kata Anas walam yakun bainal adzani wal iqamati syai'un. Antara adzan dan qomat sholat maghrib itu tidak ada waktu yang panjang, hanya waktu yang sebentar. Nah, hadis inilah yang dibuat dasar oleh orang yang mengatakan ada apa? Qobliyah maghrib. Walaupun sholat 2 rakaat qobliyah maghrib tidak muakkadah, tidak termasuk sholat muakkadah. Terbukti ini kan Nabi itu tidak melakukan. Jadi Nabi itu tidak melakukan. Cuman tahu sahabat melakukan, Nabi diam saja. Berarti kan dapat restu. Dapat restu dari Rasulullah. Nah, termasuk Anas bin Malik ini sahabat, ini maaf yang tidak mau qobliyah maghrib. Maka beliau mengatakan walam yakun bainal adzani wal iqamati syai'un. Antara adzan maghrib dengan qomat itu syai'un, waktu yang sedikit sekali. Kata beliau, waktu yang sedikit sekali. Nah, bahasa sedikit sekali yang pernyataan beliau ini menyebabkan khilaf di antara ulama. Sehingga ada yang menafsiri begini. Ya memang pernyataan Anas bin Malik itu benar, antara adzan qomat sholat maghrib itu artinya sebentar. Karena waktu sebentar itu bahasa idza adzana ini bahasa kembali idza adzana itu maksudnya bukan selesai adzan tapi di tengah-tengah adzan. Jadi sahabat Nabi itu ini satu penafsiran bahwa ketika orang adzan maghrib itu sudah dikumandangkan di tengah-tengah adzan itu langsung mereka bergegas-gegas menuju ke tiang-tiang itu untuk sholat qobliyah maghrib. Nah, itu yang mengatakan bahwa ada qobliyah maghrib. Alasannya untuk menafsiri pernyataan Anas bin Malik bainal adzan wal iqamati syai'un. Itu sangka yo ndak mosok orang tengah-tengah adzan kok dia sholat, itu kan enggak masalah. Jam adzan itu kan enggak wajib kan, tidak menjadi sebab tidak sahnya sholat.
Nah, ada yang mengatakan ya ndak tetap setelah selesai adzan. Karena kalimat adzan itu atau fi'il madhi berarti sudah selesai. Nah, berarti selesai adzan, nah, itu sholat. Ada yang merasa seperti itu. Cuman waktunya sedikit. Waktunya sedikit. Nah, makanya Utsman bin Jabala dan Abu Daud dari Syu'bah menerangkan lam yakun baina umma ila qalil. Jadi antara adzan dan qomat salat maghrib itu adalah hanya zaman yang sedikit. Nah, dari hadis inilah termasuk tadi Ibnu Battal pensyarah Sahih Bukhari menjelaskan ulama itu sepakat semua itu ada apa? Ada qobliyah semua kan. Nah, kecuali maghrib ini khilaf. Karena ternyata di waktunya sedikit. Nah, sedikitnya ada yang mengatakan tidak muat untuk qobliyah. Ada yang mengatakan ya muat tadi kan. Nah, itu di situ letaknya itu kan. Maka bahasanya kan liman sya'a tadi kan liman sya'a bagi yang mau. Nah, tapi yang ini ada kaitannya dengan waktu sholat maghrib. Maksudnya? Menunjukkan waktu maghrib itu waktu ya sempit, singkat memang. Nah, waktunya maghrib itu singkat. Makanya kan ada qol qadim, qol jadid. Kalau qol jadid itu sangat singkat. Kalau qadim ya ndak masih cukup lah qobliyah misalkan ada adzan ya. Terus berqobliyah, terus sholat apa? Maghrib. Nah, terus setelah itu ba'diyah masih cukup. Kalau yang qol jadid malah enggak, malah sempit. Makanya dalam hal ini qol qadim lebih unggul daripada qol jadid. Contohnya masalah waktu maghrib. Nah, jadi kalau mau maghrib itu gini. Kalau qol jadid itu hanya maghrib kan 3 rakaat ditambah lagi ba'diyah maghrib. Qol jadid enggak, qol qadim enggak. Ada lagi qobliyah, kemudian apa? Maghrib ditambah lagi ba'diyah. Insyaallah. Babuman ay hadza babuman bermakna bab menerangkan orang intadoro yang menunggu siapa man. Intadoro yang menunggu siapa man, menunggu al iqamata pada qomat. Babuman ay hadza babuman bermakna bab menerangkan orang intadoro yang menunggu siapa man al iqamata pada qomat. Qala berkata siapa Imam Bukhari hadatsana Abu Yaman. Qala berkata siapa Abu Yaman akhbarana Syu'aibun an-Zuri qala Zuri akhbarani Urwah ibnu Zubair an Aisyah pada sunya Aisyah radhiyallahu anha itu qalat berkata siapa Aisyah karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu idza sakata apabila diam maksudnya selesai itu idza sakata apabila diam garis miring selesai al muadzinu siapa orang yang adzan selesai bil ula dengan adzan yang pertama bil ula dengan adzan yang pertama min sholatil fajri dari sholat subuh qomah maka berdiri siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faroka'a maka sholat siapa Rasulullah rakaataini dengan 2 rakaat khafifataini yang ringan keduanya qabla sholatil fajri di dalam sebelum sholat subuh ba'da ayyastabina di dalam setelah ulinya jelas al-fajru apa fajar sodik al-fajru apa fajar sodik summat toja'a kemudian berbaring siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sikihi atas separuh badannya Rasulullah al-aimani yang kanan hatta ya'tiya sehingga datang pada Rasulullah al-muadzinu siapa orang yang tukang azan lil iqamati untuk qomat ini bab menerangkan orang yang menunggu qomat. Jadi kalau kita ini barangkali nunggu jamaah kan nunggu bahasa nunggu qomat berarti nunggu jamaah kan. Nah sini hati ikuti hadis ini memang ada bab Sahih Bukhari kan nunggu qomat berarti nunggu jamaah kan gitu. Jadi kata Syekh cerita karena Rasulullah SAW idza sakatal muadzin bil ula min sholatil fajri Nabi itu punya tradisi. Jadi karena itu punya tradisi apabila muadzin itu sudah selesai bil ula dengan adzan yang pertama ini kalimatnya pakai ula ini mungkin janggal ini kan nah, ini maksudnya binis batil qomat jadi karena qomat itu dianggap tadi kan adzan yang kedua karena adzan ini adzan yang pertama adzan maka bahasanya ula karena ada kaitannya lafaz iqamah itu perempuan ada enggak dikatakan ula itu bimana dakwah karena undang adzan itu kan memanggil maka bil ula itu maksudnya dengan panggilan yang pertama maksud adzan yang pertama ada ndak yang menafsiri bil ula itu air bil munada
bil ula itu bil munada, tetap maknanya adzan sama saja. Jadi supaya kita tahu. Loh kok bil ula kalimatnya itu penafsirannya kan. Pertama karena dibanding dengan qomat. Karena qomat itu lafadznya perempuan. Yang kedua bimana dakwah. Nah, panggilan yang pertama. Kemudian bil ula tadi kan bil munada dari sholat subuh. Nabi itu kalau selesai adzan, orang yang adzan selesai adzan dari sholat subuh, maka beliau berdiri terus sholat 2 rakaat khafifataini qabla sholatil fajri, setelah apa? Nampaknya fajar sodik. Terus beliau sholat 2 rakaat. Nah, beliau hanya sholat khafi yang ringan keduanya. Yang apa ringan keduanya? Bahasa yang ringan keduanya ini Rasulullah SAW itu dalam satu hadis yang sahih beliau mengatakan karena Nabi SAW yaqra'u bil ula bi fatihatil kitab wa qul ya ayyuhal kafirun wa bisaniya bil fatihah wa qul wallahu ahad. Ada riwayat Nabi itu kalau qobliyah subuh itu kan 2 rakaat. Itu rakaat yang pertama setelah Fatihah qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua setelah Fatihah qul wallahu ahad. Kemudian ada lagi riwayat dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW itu dalam satu riwayat kana yaqra'u fima qulu amanna, surat Al-Baqarah ayat 136. Dan rakaat yang kedua setelah Fatihah qul ya ahlal kitab, surat Ali Imran. Nah, resikonya kalau tidak hafal Quran itu kan. Itu kan disingkat apa ya? Disingkat pendek saja itu kan. Jadi itu surat Ali Imran qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila ila akhir kan. Itu satu ayat panjang. Kemudian yang kedua surat Ali Imran. Jadi Al-Baqarah kan ayat 136, kemudian surat Ali Imran ayat 64. Nah, kemudian ada lagi riwayat yang menerangkan, ini yang biasanya populer, orang ngaji Fathul Mu'in itu populer ini. Jadi ada riwayat bahwa dari Abil Abbas Al-Ghafiqi cerita, amara rajulan saka ilai si'an ayaqra'a bi fatihatil kitab wa surati alam nasrah wa fisaniya fil ula minal bil fatihah wa surati alam taro kaifafa. Jadi ada cerita ada seorang laki-laki mengadukan Rasulullah tentang satu hal. Dan Rasulullah memberikan solusi gini aja. Kamu kalau qobliyah subuh, rakaat yang pertama setelah Fatihah baca ya alam nasrah. Rakaat yang kedua setelah Fatihah adalah alam taro kaifafa. Nah, ini berangkat dari hadis ada orang laki-laki yang pernah mengadukan Rasulullah tentang permasalahan yang dialami, sehingga Nabi memberikan solusi. Pokoknya setiap kamu sholat qobliyah subuh, rakaat yang pertama bacalah apa? Setelah Fatihah alam nasrah, setelah Fatihah ayat yang kedua adalah alam taro. Nah, maka ada penjelasan ini kan bahwa hikmahnya, faedahnya membaca tadi yang ketiga tadi, yaitu setelah Fatihah apa? Alam nasrah rakaat pertama, kedua setelah Fatihah adalah alam taro. Zalat anhu illatul bawasir. Jadi insya Allah orang yang punya penyakit bawasir itu kan insya Allah akan hilang dengan kontinu tadi. Nah, kemudian yang kedua, innaman dawama 'alaiha fihi ma la yarasarron dalikal yaum aslan. Insya Allah orang yang kontinu, pokoknya qobliyah subuh kontinu tadi kan setelah Fatihah alam nasrah, rakaat yang kedua setelah Fatihah alam, insya Allah dalam hari itu tidak akan menemui hal-hal yang buruk. Artinya ya kecelakaan yang berat lah ibaratnya kan. Nah, ya, pokoknya hal-hal yang buruk, hal-hal yang kita insya Allah nggak mampu mengatasi, dan itu akan dihilangkan oleh Allah. Dan yang ketiga, faedahnya man sholau ma bi alam wa alam lam yusibu fi dalikal yaum alam. Man sholau ma bi alam wa alam. Orang yang qobliyah subuh baca alam nasrah setelah Fatihah, setelah rakaat yang kedua setelah Fatihah alam taro lam yusibu fi dalikal yaum alam. Insya Allah hari itu tidak akan kena alam, katakan sakit, penyakit yang model-model yang macam-macam. Nah, ini hikmahnya. Makanya Al-Ghazali di dalam kitab Wasail Hajat menerangkan balaghona an ghairi wahidin minas shodiqin min arbabil qulub anna man qara'a fi raqatil fajri alam nasrah dan alam taro qasurat anhu yadukuli adwin walam yaj'al lahum alaihi sabila wa hadha sahihun mujarrabun bila syakin. Jadi kata Imam
mujarab ini kan, orang yang membaca tadi alam dan alam. Qasrat anhu yadu kuli aduin. Insyaallah setiap musuh itu mau berbuat buruk dengan kita, itu qasrat pendek tangannya, dan enggak sampai. Nah, itu artinya membentengi diri kan, menjaga diri. Luar biasa ini kan. Walam yaj'allahum alaihi sabila. Allah tidak akan menjadikan musuh-musuh kita ini kan punya jalan untuk menyakiti kita, akan dibunuh oleh Allah. Itu diantara hikmahnya qobliyah subuh baca alam wa alah. Nah, ya berasal dari tadi ada laporan, ada aduan seorang laki-laki kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian bahasa rakaataini khaufaini ini ulama ini memahami ini berbeda pendapat. Tiga madhab ini perhatikan, tiga madhab Hanafi, madhab Maliki, Ahmad bin Hambal itu setelah adzan subuh dan menjelang sholat subuh itu enggak ada sholat sunat kecuali 2 rakaat. Ini menurut tiga madhab. Sama lagi madhab Imam Abi Hanifah, madhab Maliki, madhab Ahmad bin Hambal. Setelah adzan subuh sampai qomat enggak ada sholat sunat, adanya qobliyah subuh. Itu tiga madhab. Kalau madhab Syafi'i enggak masalah. Ini kalau yang sokeh enggak masalah. Misalkan begini, kita sudah sholat, sudah adzan, kemudian sholat hajat, mau makan baru qobliyah subuh, atau qobliyah subuh dulu, kemudian sholat hajat, atau masih ada waktu sholat yang lain itu boleh. Yang penting kata dalam madhab Syafi'i belum sholat subuh, karena yang dilarang Nabi itu setelah sholat subuh kan nggak boleh sholat kecuali ada sebab. Paham maksudnya kan? Nah, ini kita yang madhab Syafi'i itu ini luas ini kan. Jadi antara adzan subuh dengan qomat boleh sholat macam-macam. Yang nggak boleh itu setelah sholat subuh. Tapi kalau tiga madhab tadi nggak boleh, karena hadisnya rakaataini khafifaini. Ngapain kok panjang-panjang? Kan khafifaini. Nah, jadi ada yang mengambil dohirnya hadis ini sehingga melarang selainnya 2 rakaat. Ada yang menggabungkan, ya madhab Syafi'i digabungkan, yang dilarang itu kan setelah sholat subuh. Asal belum sholat subuh ya nggak masalah. Apalagi yang punya kodok isya ya nak, kodok dulu kan gitu. Karena beliau itu biasanya kalau sholatkan yang panjang begini. Maksudnya? Sholat sunnah itu dianggap yang paling ringan di antara sholat-sholat lain. Ya karena dia suratnya itu tadi kan Nabi Fatihah kulhu kan, nah pendek-pendek. Kita kan standar. Iya. Standar gitu. Nah, sekarang dengan pertanyaan sampean ada masalah begini. Ini Imam Nawawi itu mengatakan bagusnya kalau bisa tiga digabung. Jadi setelah Fatihah ya kan, kemudian surat yang panjang tadi, surat apa tadi itu? Al-Baqarah, sudah itu terus Alam Nasroh baru kuliah. Itu rakaat yang pertama. Rakaat yang kedua tentu setelah Fatihah, kemudian surat apa tadi? Ali Imran, kemudian Alam Taro, baru kulhu. Itu kata Imam Nawawi. Terus disangkal, loh, katanya tadi rakaat ini khafifaini, kok panjang nian? Kan timbul begitu. Nah, kata dijawab, kalau sesuatu yang warid itu tidak ada bahasa panjang. Itu kan warid dari Nabi. Berarti mengamalkan semua itu nggak ada istilah panjang. Yang panjang itu yang nggak warid. Contoh misalkan gini, sampean qobliyah subuh mentang-mentang hafal Yasin, baca Yasin. Nah, itu yang menyalahi. Kan nggak khafifaini karena nggak warid. Tapi kalau warid tidak masalah. Itu kata Imam Nawawi penjelasannya. Bisa paham maksudnya kan? Kadang-kadang kalau saya nggak tanya ya nggak timbul terbuka. Dengan adanya pertanyaan timbul jawaban. Babu baina kulli adana ini sholatun liman sya'ah. Babun ay hadza babun boleh, atau langsung babu baina kulli boleh. Babun bermula ini bab baina kulli adana ini itu antara setiap adzan dan qomat sholatun bermula sholat sunat liman bagi orang sya'a yang berkehendak siapa man. Qala berkata siapa Imam Bukhari hadatsana Abdullah ibnu Yazid qala Abdullah hadatsana Kahmasu ibnul Hasan an Abdillah ibni Buraidah an Abdillah bin Mughaffal qala Abdillah karena ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam baina kulli adzana ini itu antara setiap adzan dan qomat sholatun bermula sholat sunat. Baina kulli adzana ini sholatun bermula sholat sunat.
Sumakola berkata siapa Nabi fit salisati dalam yang ketiga liman sa'a. Berarti Nabi mengatakan sampai 3 kali. Coba dipertegas. Cuman di akhirnya liman sa'a. Ya yang mau, yang nggak mau nggak masalah. Nah, cuman orang yang berpikir ya ini ada kesempatan umur kan manusia apalagi Ramadannya kan, apalagi Ramadan. Tapi saya Ramadan tak sempat apa enggak karena bukuk itu terlalu ngerantur. Kalau awal harus bukuk kan sampai maghrib itu sudah berapa waktu lagi terus sholat. Jadi kayak Qobliyah maghrib ini Ramadan ini, wah untuk secara umum ini kurang berlaku. Ya tadi kan karena waktu bukanya menghabiskan waktu. Waktu wah jam sekian langsung maghrib. Kemudian ba'diyah maghrib. Ini yang jelas yakinlah kita ini insya Allah yang kita kerjakan seperti Qobliyah Jumat nggak ada masalah. Yakinlah kan ada tuntunan dari Rasulullah. Ini secara umum kan. Makanya tengok di kitab Fathul Wahab oleh Syekh Zakaria Ansori itu termasuk Qobliyah Qobliyah ya pakai dalil ini. Dalilnya bain adanya ini sholat. Babuman ayhada babuman bermula ini itu bab menerangkan orang kola yang mengatakan siapa man liu'adzin hendaknya adzan fisafari di dalam bepergian muadzinun siapa muadzin wahidun yang satu. Kola berkata siapa Imam Bukhari hadasana Mu'alla ibnu Asad kola Mu'alla hadasana Wuhaib an Ayyuba dari Ayyub an Abi Qilabata an Malikin ibnil Khuwairisi ataitu suwan siapa saya an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nafarin fi bimana ma'a serta golongan saya suwan Nabi fi nafarin ay ma'a nafarin serta rombongan min qaumi yang sebagian daripada kaum saya. Jadi pakai min tab'id enggak semuanya kan. Fa aqamna maka mukim siapa kita indau di dalam sisinya Nabi mukim isrina di dalam 20 lailatan apanya malamnya. Jadi mereka berani mukimiran 20 hari alasannya wakana dan ada siapa An-Nabi sallallahu alaihi wasallam itu rohiman belas asih Rafiqon itu kasih sayang atau lemah lembut. Rafiqon itu lemah lembut atau kasih sayang lemah lembut. Falamma ro'a maka ketika melihat siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syauqona pada rindu kita rindu ila ahalina kepada beberapa keluarga kita. Qala maka berkata siapa Nabi irji'u kembalilah kamu semua kembali fakunu maka jadilah. Jadi karena itu kadang bimana soro contohnya iki gak mesti karena ono gak mesti kadang karena bimana soro fakunu maka jadilah kamu semua itu fihim di dalam ahali barang ahali keluarga wa alimu dan mengajarilah kamu semua hum pada ahli wasollu dan sholatlah kamu semua faidah hadirat maka apabila hadir as-sholatu apa waktu sholat fal yu'adzin maka hendaknya adzan lakum untuk kamu semua akadukum siapa salah satu kamu semua wal ya umma dan hendaknya mengimami akbarukum siapa lebih akbarukum siapa lebih tua kamu semua akbarukum siapa lebih tua kamu semua. Jadi Malik bin Faris cerita saya ini suan Rasulullah SAW bersama sekelompok serombongan dari kaum saya dari masyarakat saya kan terus saya mukim di sisi Nabi itu 20 hari bahasa 20 kalau ada bahasa malam itu berarti menyangkut hari 20 hari 20 malam. Nah wakana rohiman rofiqom dia merasakan bahwa Nabi itu rohiman orangnya sayang orangnya lemah lembut. Ketika Nabi tahu bahwa kami itu telah rindu kepada keluarga kami maka Nabi pesan irji'u fakun fihim dan baliklah kamu. Nah hadis ini kan judulnya kan liyu'adzin fis safar mu'adzin wahid itu diambil dari kata-kata fal yu'adzin lakum ahadukum. Nah ini kalau kita bepergian itu tetap harus ada salah satu yang tukang adzan. Ini maknanya adzan itu dianjurkan disyariatkan tidak hanya dalam permukiman ketika mukim musafir pun juga disunatkan adzan dianjurkan adzan itu maknanya begitu maksudnya. Nah kemudian mereka ini sudah mukim di tempat Rasul itu selama 20 hari terus Nabi tahu bahwa mereka ini telah rindu keluarganya. Nah, ini maknanya jadi seorang guruku ya kudu jeli.
Jadi kira-kira murid iki wis kudu mulai ngono Pak Rois ya di sini. Wis mulai cok tak terus. Ojo mulai ditantang. Ini kata cah. Waduh. Wis suwe-suwe tantangan wae malah melayu. Nah, anak-anak sini ya Pak Samsul, enggak usah lari. Gimana ya? Ya mau ada sebulan itu suwe, mulai mereka ditahan ya waduh bahaya. Makanya situasi kondisi itu yang menentukan. Nah, Pak Bair, ini 20 hari aja sudah rindu disuruh pulang. Kalau ada santri 2 bulan, Cung ingin pulang monggo. Nah, itu. Jadi luar biasa. Nah, yang apa? Iya. Ya termasuk yang punya anak buah toko-toko itu. Ya kan? Wah ini sudah lama nggak pulang-pulang ya. Saya kan kasus aja harus itu namanya sepihak itu ya bagus banget. Apa? Nggak mau dia. Jadi kalau sudah rindu diusir itu baru siap suruh balik. Ya Allah, Masya Allah. Ya anak Sumatera nggak usah rindu, wong kumpul sudah pulang-pulang aja kan. Nah, kemudian Nabi mengatakan irji'u fakunu fihim wa alimuhum. Sudah kamu kembalilah ke keluarga kamu. Nah ini Nabi itu tahu bahwa posisi di kampungnya itu membutuhkan mereka ini ya. Gampangnya mereka kan ngaji. Jadi Bapak Semalang ngaji, namanya mondok kilatan. Nah, jadi dalilnya orang mondok kilatan. Nabi tahu bahwa mereka ini adalah gampangannya mondok kilatan. Terus sudahlah, kamu pulanglah ajarkan apa yang dapat dari pondok. Ini sebagai pegangan kita para masyayikh, para ustadz-ustadz ini kan. Nah, ketika anak ini dia pulang, diwasiati, udah apa yang kamu dapat ajarkan di rumah. Nah, ini kan dia ada dasarnya, Cung, senik mules, apa yang dapat di pondok ajarkan. Wa alimhum wa solu. Nah, ini penting. Maaf ini kan, yang kita hadapi saya rasa hampir sama ya Pak Rois. Pokoknya anak ini bocong pokok cara sembahyang. Sebab kadang sekarang ini, ya maaf ini kan, santri kita ini kan, ya, gimana ya, sudah diomong Pak Rajab kan, ya kadang mungkin lingkungan ya. Yang parah itu kan gini Pak. Di pondok itu sholat, elok-elok lah kan. Nah di rumah ini karena lingkungan mungkin kadang keluarganya enggak sholat. Iya kan? Ini yang punya ustadz-ustadznya. Akhirnya di rumah ikut enggak sholat. Oleh yang bapaknya sholat aja kadang-kadang anaknya enggak sholat. Cuma Nabi itu wasolu. Nah tapi pesan ojo sama kasih. Ini perlu kita tekankan anak-anak kita, didik kita yang mau ojo sama kasih. Wasolu. Jangan kamu enggak sembahyang. Sama enggak sembahyang. Faidah karoti sholat. Kalau waktu sholat. Nah, kemudian fal yu'adzin lakum akadukum, ada salah satu kita yang disuruh apa? Adzan. Nah, wal ya umma akbarukum. Dan hendaknya yang jadi imam itu akbar. Itu yang lebih tua. Artinya yang usianya lebih tua. Tentu bukan yang tua usia saja, tapi yang mumpuni. Tapi apa? Yang lebih mumpuni.